meskipun disabilitas tapi tidak menghalangi kreativitas. Nah, kita beralih ke informasi lain. Bagi Anda penggemar wisata sejarah, Gua Kreo ini bisa menjadi pilihan. Tidak hanya keindahan panorama alam, Gua Kreo di Desa Kandri, Kota Semarang ini memiliki warisan sejarah yang perlu dilestarikan. Selama perjalanan menuju ke Gua Kreo, pengunjung disambut ratusan kera. Ya, kita sudah berada di gerbang utama Goa Kreo. Kita akan menyusuri perjalanan sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk masuk menuju Goa Kreo. Goa Kreo merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Desa Kandri, Kota Semarang. Menurut sejarahnya, Goa Kreo pada zaman Wali Songo dikenal sebagai petilasan Sunan Kalijaga. Untuk mengetahui seperti apa cerita yang ada di Goa Kreo, ikuti perjalanan saya menuju Goa Kreo. Goa Kreo menjadi alternatif lokasi berlibur warga saat akhir pekan. Selama perjalanan menuju Goa Kreo, pengunjung disambut ratusan kera ekor panjang. Bahkan, guna menyambut tamu, pengelola wisata Goa Kreo menyiapkan atraksi panjat pinang kera. Wah, lucu ya. Meskipun hewan liar, kera ekor panjang ini tidak pernah berbuat nakal. Primata jinak ini tidak akan menyerang ataupun melukai manusia. Untuk menuju Goa Kreo, Anda harus menuruni ratusan anak tangga. Jadi pastikan kondisi Anda harus benar-benar sehat ya. Begitu tiba di jembatan, biasanya menjadi lokasi favorit swafoto. Tidak jauh dari jembatan, kita akhirnya menemui mulut Goa Kreo. Dalam sejarah Wali Songo, goa yang memiliki kedalaman 25 meter serta tinggi 2,5 meter ini dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak. Iya pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan persis mulut Goa Kreo dan di sebelah saya sudah bersama Bapak Danu Kasno selaku pengelola wisata Goa Kreo. Pak Danu ini akan bercerita sekilas tentang Goa Kreo. Ya Pak, saya pengen tahu nih Pak, kenapa dinamakan Goa Kreo sih Pak? Nah, Goa Kreo ini petilasan dari Sunan Kalijogo. Pada waktu membawa kayu jati menuju ke Demak, beliau ini mampir di sebuah gua ini ya. Sebuah gua ini beliau melakukan ritual semedi dan semedi minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa bahwa kayu ini supaya bisa dibawa sampai ke Demak. Karena kayu ini nyangkut, ya, kemudian kedatangan 4 ekor kera. Ya, 4 ekor kera ini ingin membantu Sunan Kalijogo membawa kayu jati menuju ke Demak, namun tidak diperbolehkan. Kemudian, nah, makanya di sini ditulis ya, itu ada mangreho, itu artinya menjaga. Ya, jadi kera-kera tersebut disuruh menjaga gua ini dan sungai yang ditinggal kayunya itu. Oke. Gitu. Jadi nama Kreo itu dari asal kata mangreho itu ya Pak? Ya. Karena cita ini turun-temurun akhirnya menjadi Gua Kreo. Oh gitu, oke. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada 4 kera ya? Iya. Apakah ada hubungannya dengan kera-kera yang tadi sepanjang jalan kita dari atas tadi, dari pintu masuk sampai ke mulut gua ini ada banyak kera? Apa ada kaitannya dengan itu juga Pak? Kera-kera itu? Ada, wong itu ya istilahnya turun-temurun ya. Jadi yang dulunya mungkin kakeknya, buyutnya. Nah, dan di sana di atas itu ada kera merah, putih, kuning, dan hitam. Kera itu yang konon ceritanya dalam legenda itu memang ingin membantu Sunan Kalijogo itu membawa kayu. Oke, baik. Dan sementara ini Goa Kreo ini hanya dijadikan tempat wisata aja atau kadang ada juga warga setempat mungkin yang melakukan ritual di sini atau gimana Pak biasanya Pak? Ya, di samping buat wisata, setiap setahun sekali, khususnya warga Talun Kacang, warga Kandri ini melakukan ritual selamatan. Ini karena ada kaitannya juga dengan sejarah atau tema yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Itu ya, ada yang namanya nyadran, terus ada yang namanya sesaji rewondo. Sesaji rewondo ini memang dilakukan setahun sekali. Pas hari raya Idul Fitri yang ketiga, hari yang ketiga, dan apapun kalau ada biaya dari pemerintah, ada subsidinya, itu dilaksanakan hari ke-7.
Mayoritas pengunjung mendatangi Goa Kreo untuk liburan, menikmati keindahan panorama alam, sekaligus melestarikan warisan sejarah Goa Kreo. Pengunjung tidak hanya warga lokal, melainkan pendatang dari luar Semarang. Pak Sanwar, Pak Sanwar dari mana? Kembang Arum, Ranggen Demak. Oke, Pak Sanwar udah sering ke Goa Kreo atau baru pertama kali? Saya sudah sering sekali sejak 2001. Kenapa Bapak tertarik bolak-balik ke Goa Kreo ini, Pak? Ya, sekarang kan udah semakin bagus. Ya, sarana untuk hiburan. Dengan Mas siapa? Mas Galen, Sekalian dari mana? saya asli sini Gunung Pati, Kelarang agak ke sana sih Pak. Udah sering ke Goa Kreo atau baru pertama kali? Baru 2 kali ini sih. Berarti udah pernah juga ke sini? Iya, Ke sini pernah. Mas siapa Mas sekarang? Sini dulu sama temen, Kalau sekarang? kalau sekarang sama istri sama anak, Oh, lagi liburan ya? liburan. Kenapa tertarik pengen datang lagi ke Goa Kreo ini, Pak? Ya ngisi luang waktu sih Pak, kan libur, sama-sama libur. Daripada di rumah ngajak anak jalan-jalan lah. Masuk-masuk ke gua itu jarang, jadi ya bagus, lumayan lah. Selain pemandangan indah serta udara sejuk, pengunjung juga bisa menikmati hamparan Danau Waduk Jatibarang yang mengelilingi Goa Kreo. Waduk dengan luas genangan 189 hektar serta luas tangkapan 54 km persegi ini berfungsi sebagai penampung air pengendali banjir, budidaya ikan, hingga destinasi wisata. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari kota Semarang.